Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Fotorat kita ingin menyampaikan laporan akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Sebelum kami menyampaikan dan juga melanjutkan informasi tentang laporan akhir kami, di sini saya akan memperkenalkan tim dari Fotorat kita. Yang pertama itu ada Anas Fakih, yang kedua Laksamana Fatan, yang ketiga Akil Marsawidat, yang keempat saya sendiri Ilham Rahman Ilyas, selanjutnya Aldi Prima. Sebelum kami membahas, kami akan memaparkan apa saja sih materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua business model canvas, yang ketiga model plan atau LMP, yang keempat itu value proposition atau VP, yang kelima minimum viable product atau MVP development, yang keenam marketing strategy and social media performance, yang ketujuh financial report, yang kedelapan sustainability and SDG impact analysis, dan juga yang terakhir yaitu listen learn. Baik, yang pertama, apa itu foto kita? Foto kita ini adalah usaha yang menyediakan layanan foto booth untuk berbagai acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan pesta lainnya dengan konsep yang modern dan juga kreatif. Foto kita menawarkan pengalaman berfoto yang menyenangkan bagi para audiens, dilengkapi dengan properti menarik dan cetakan foto instan berkualitas yang sangat tinggi. Usaha ini berfokus pada kepuasan pelanggan dengan menyediakan berbagai paket sesuai kebutuhan, serta memberikan hasil foto yang dapat menjadi kenang-kenangan yang sangat berharga. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang bisnis model Canvas. Yang pertama, key partner. Key partner kami ini ada wedding organizer dan juga event planner, vendor peralatan kamera dan printer, pemasok backdrop dan properti foto, dan juga platform media sosial dan penyedia layanan iklan. Selanjutnya, key activities terdiri dari instalasi dan pengoperasian foto booth di acara, pencetakan foto secara instan, pemasaran dan promosi layanan, maintenance dan update peralatan, penawaran paket, dan negosiasi dengan klien. Lalu ada key resource, yang pertama itu ada peralatan foto booth termasuk kamera, printer, dan juga lighting serta monitor. Selanjutnya itu ada software photo booth yang sangat penting, lalu ada aksesoris dan properti, lalu tim operasional yaitu kami sendiri, selanjutnya kendaraan operasional. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama itu layanan photo booth yang dapat menyesuaikan acara. Yang kedua, hasil foto cetak instan dan juga soft copy. Yang ketiga ini pengalaman interaktif dan menyenangkan di acara. Yang keempat, kualitas gambar yang profesional dengan beragam properti yang menarik. Dan yang terakhir, opsi penyewaan dengan harga yang terjangkau. Lalu ada customer relationship. Yang pertama itu layanan pelanggan yang responsif via WhatsApp dan juga media sosial termasuk Instagram. Feedback dari view pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan. Loyalty program atau diskon untuk pelanggan berulang ataupun pelanggan tetap. Lalu interaksi langsung di acara untuk pengalaman personal. Selanjutnya itu ada channel kami yaitu media sosial, lalu kerjasama dengan wedding organizer ataupun event planner, lalu ada pemeran dan juga event lokal, lalu ada word of mouth, lalu ada customer segments, yaitu pasangan yang mengadakan pernikahan, lalu ada perusahaan yang mengadakan pesta, lalu penyelenggara event seperti ulang tahun, pesta dan juga festival, lalu sekolah dan universitas seperti wisuda dan prom night, lalu yang terakhir pengguna media sosial yang ingin pengalaman yang unik, lalu ada cost structure. Yang pertama itu pembelian dan perawatan peralatan, lalu ada biaya operasional, biaya transportasi dan juga biaya pemasaran. Lalu yang terakhir venue streams. Yang pertama itu penyewaan foto booth untuk acara, harga berdasarkan jam atau paket acara. Lalu yang kedua, penjualan foto cetak tambahan, lalu penyewaan properties tambahan seperti backdrop dan juga aksesoris. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan mengenai lean model plan yang kami bikin. Yang pertama problemnya kurang pengalaman operasional, tantangan persaingan dengan kompetitor besar, tuntunan kualitas dan kecepatan layanan, manajemen properti dan tema yang menarik, keterbatasan device yang mendukung. Lalu di sini kami juga menyediakan solusinya yaitu pembagian tugas yang jelas, memanfaatkan tutorial online, konsultasi ide bisnis dengan dosen, mulai dengan peralatan second hand berkualitas, lalu melakukan simulasi operasional sebelum acara,
Kita juga berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa, komunitas kampus. Lalu membuat properti kreatif dengan bahan yang murah. Lalu key matrix-nya di sini ada tingkat kepuasan pelanggan, jumlah kunjungan media sosial dan engagement, jumlah foto yang diambil atau dicetak, jumlah event yang diikuti. Lalu selanjutnya ada unique value proposition, yaitu ada lokasi yang berada dalam kampus, lalu layanan all-in-one, itu cetak foto, akses, soft copy, dan penggunaan properti yang menarik. Harga dari foto booth kita sendiri lebih terjangkau daripada yang lainnya. Foto booth kita juga fleksibel dan memiliki border unik, bervariatis, dan terupdate. Kita juga memiliki output video GIF. Lalu untuk unfair advantage-nya adalah dengan dekat dengan komunitas mahasiswa yang menjadi target utama kita, lalu kreativitas dan tema foto booth yang selalu diperbarui sesuai tren, lalu tim kreatif yang bisa membantu pelanggan berpose dan menggunakan properti. Di sini channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream kita persis seperti yang ada di BMC kita, bisnis model canvas kita. Bisa di next. Lalu di sini ada value proposition. Value proposition kami itu lokasi yang berada dalam kampus, lalu kami juga memiliki layanan all-in-one yaitu cetak foto, akses soft copy, dan penggunaan properti menarik. Harga kami juga terjangkau, fleksibel lokasi foto booth kami, seperti kami bisa berada di mana saja sesuai keinginan pelanggan. Border kami juga bervariatif dan terupdate. Kami juga memiliki output untuk video GIF. Lalu selanjutnya di value proposition ini tidak lupa juga dengan SDGs yang kami kaitkan, yaitu SDGs 8 dan juga SDGs 9. SDGs 8, foto kita berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda dan mendorong inklusi ekonomi dalam industri kreatif. Lalu di SDGs 9, foto kita mengutamakan inovasi dengan mengadopsi teknologi dan foto kita membangun infrastruktur bisnis yang ramah lingkungan melalui penggunaan sistem dan praktik digital yang mengurangi limbah. Kenapa di sini kami menggunakan ramah lingkungan? Karena kami juga dapat melakukan output seperti video GIF secara online. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang minimum viable product MV atau MVP development. Yang pertama, needs apa yang mereka butuhkan di foto kita, yaitu tentang mengidentifikasi kebutuhan inti pengguna seperti layanan cetak foto instan yang mudah dan menyenangkan untuk berbagai acara. Lalu kita melakukan testing, yaitu dengan menentukan fitur minimal yang harus dimiliki foto booth seperti kamera kualitas standar, habis itu kemampuan cetak instan dengan desain template sederhana dan berbagai fitur langsung untuk dibagikan ke media sosial. Lalu setelah kami melakukan needs dan testing, kami melakukan eksekusi tentang prototipe foto booth awal dapat dibuat dengan desain booth yang sederhana namun menarik, menggunakan bahan yang hemat biaya. Lalu setelah prototipe selesai, kami langsung melakukan uji layanan di pasar kecil, seperti acara-acara yang ada di dalam kampus. Lalu saya akan membahas tentang marketing strategi dan social media performance. Yang pertama ada fokus audience. Fokus audience di foto kita ini kami memfokuskan kepada mahasiswa, organisasi kampus, komunitas, dan penyelenggara acara seperti acara wisuda, pameran, dan seminar. Lalu fitur utama yang ada di foto kita adalah yaitu teknologi modern seperti cetak foto instan, lalu ada integrasi langsung dengan media sosial, dan harga kompetitif dan paket yang dapat disesuaikan dengan tema acara. Lalu yang ketiga adalah strategi promosi. Yang pertama, kita melakukan dengan diskon khusus untuk organisasi mahasiswa. Lalu ada program rujukan dengan penawaran diskon. Lalu kita melakukan kolaborasi dengan influencer kampus. Lalu yang terakhir adalah melakukan kemitraan dengan penyelenggara acara kampus. Lalu selanjutnya di lokasi foto booth. Untuk lokasi foto booth itu sendiri kami di area strategis seperti aula, kantin, atau lokasi acara kampus menyesuaikan acaranya. Lalu ada branding booth dengan desain estetik dan elemen visual yang mudah dikenali. Lalu bagaimana kita melakukan strategi di media sosial? Untuk platform kami gunakan yang utama adalah Instagram dan WhatsApp.
Lalu jenis konten yang kami gunakan adalah foto dari foto booth itu sendiri, lalu ada video behind the scenes yang kami bagikan di sosial media, lalu adalah melakukan testimoni pelanggan baik secara langsung maupun tidak langsung, lalu yang terakhir ada promosi paket. Lalu untuk user generate kontennya adalah dengan mengajak pelanggan memposting foto dengan hashtag tertentu untuk meningkatkan engagement dari sosial media kami maupun dari foto kita. Berikut adalah dari sosial media kami berdasarkan selama beberapa bulan ini kami mendapatkan sebanyak 17.570 tayangan dan beberapa follower yang bertambah dikarenakan kami melakukan eh, kolaborasi dengan acara mahasiswa seperti FEB World dan MBT Week. Kemudian pada bagian financial report untuk revenue di awal kita mengumpulkan modal dari kelima anggota tim yang berjumlah 1.250.000 dan pada saat event FEB Award kita mendapatkan pemasukan sebesar 1.400.000 rupiah. Kemudian sewaktu di event MBTI Week kita mendapatkan total penjualan di angka 2.037.500 rupiah. Untuk total revenue yang kita dapatkan yaitu sebanyak 4.687.500. Lalu yang kedua expense. Untuk production dari foto kita sendiri menghabiskan dana sebanyak 2.450.492 rupiah. Dan pada saat MBTI Week kami mengeluarkan dana tambahan untuk mendekorasi booth kami sebanyak 157.500 dengan total expense-nya 2.607.992. Production cost ini meliputi eh, biaya pembuatan box dan sewa alat-alat dan juga pembelian kertas cetak fotonya. Kemudian pada bagian profit atau loss analysis, yaitu kita menghitung dari initial capital ditambah total sales revenue, kemudian dikurang dari total expenses kita. Kita mendapatkan profit sebesar 2.079.508 rupiah. Kemudian ini ada budget versus actual report terlampir di slide PPT. Bisa di next. Kemudian pada foto kita menerapkan sustainability and SDG impact analysis. Yang pertama adalah SDG 8, yaitu decent work and economic growth. Di mana dengan mendirikan bisnis foto booth ini kita dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian kita berkontribusi juga pada SDG 9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Foto kita berkomitmen tidak hanya memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif dengan memanfaatkan teknologi terkini dan bekerja sama dengan berbagai mitra strategis. Dan yang terakhir, kami juga berkomitmen pada SDGs 12, yaitu Responsible Consumption and Production, di mana kami mengelola foto kita dengan mempertimbangkan aspek ramah lingkungan seperti penggunaan bahan yang dapat didaur ulang dan juga mengurangi penggunaan energi listrik dengan teknologi yang lebih efisien. Next. Oke, selanjutnya adalah Creative Entrepreneurship Expo Reflection. Yang pertama ada persiapan MBT Week. Kami mempersiapkan peralatan mendukung seperti kamera, lighting, kertas foto, dan membeli backdrop untuk mendesain booth semenarik mungkin. Yang kedua ada feedback dari pelanggan. Banyak pelanggan juga menunjukkan bahwa mereka puas dengan kualitas foto yang baik. Sebagian juga memuji keramahan para staf dan bingkai foto yang menarik. Lalu yang ketiga ada hal yang dapat diambil. Kerjasama tim, koordinasi komunikasi antar tim sangat penting untuk menghindari miskomunikasi. Tanggung jawab juga menjadi pelajaran bagi kami karena dapat memastikan semua job desk berjalan dengan lancar. Next.
Selanjutnya ada lesson learned, mempersiapkan peralatan tersedia jauh-jauh hari, membuat sistem material yang baik, melakukan trial and error sebelum membuka booth, dan perencanaan keuangan yang matang. Recommendation for scaling or improving the business. Yang pertama ada menyediakan tema musiman seperti Natal, Ramadan, Tahun Baru, dan pernikahan. Selanjutnya ada melatih tim foto kita untuk berinteraksi dengan pelanggan. Lalu ada respon yang cepat untuk menangani pertanyaan dan kebutuhan pelanggan. Lalu ada membuka foto booth di luar Telkom. Dan yang terakhir bekerja sama dengan event eksternal. Next. Berikut ini adalah lampiran proses perjalanan tim foto kita dimulai dari membeli bahan di toko bangunan, membeli kertas printer, dan membuat box photo booth. Next. Berikut ini adalah lampiran tim foto kita pada saat mengikuti acara MBT Week dan FEB Award. Next. Selanjutnya adalah produk dari foto kita. Kami menyediakan template yang berbagai macam dan unik. Lalu yang terakhir ada testimoni dari pelanggan. Mereka mengupload produk foto kita ke akun sosial media mereka. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hanswaki. Saya merupakan bagian tim dari foto kita. Setelah 16 pertemuan dari mata kuliah kewirausahaan, ada beberapa yang saya ambil dari pembelajarannya. Yang pertama adalah saya belajar membangun usaha dengan tim. Lalu yang kedua adalah belajar bagaimana melakukan komunikasi dan kerjasama tim yang kompak agar mendapatkan hasil yang memuaskan dengan visi misi yang sama. Lalu saya belajar bagaimana kita mendapatkan pendapatan secara secara tim. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Perkenalkan nama saya Aldi Primo Septiadi. Jadi, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari mata kuliah proyek kewirausahaan ini yaitu hampir sama seperti rekan saya, yaitu bagaimana untuk membangun bisnis dimulai dari nol, lalu bagaimana untuk mengembangkan bisnis tersebut, dan yang terutama bagaimana cara untuk membuat bisnis tersebut unik dan berbeda dari yang lain. Dan hal-hal yang saya belum ketahui itu saya dapatkan dari mata kuliah ini. Dan juga saya belajar bagaimana untuk merencanakan bisnis harus disiapkan dengan sematang mungkin. Mungkin itu pelajaran yang dapat saya ambil dari mata mata kuliah proyek kewirausahaan ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya nama saya Laksamana Fatana Torik, merupakan anggota dari tim foto kita. Pelajaran yang saya dapat dari matkul kewirausahaan ini setelah 1 semester adalah tentang kerjasama dan koordinasi antar tim satu sama lain untuk memastikan proses produksi dan bisnis berjalan dengan lancar serta menghindari miskomunikasi. Dan setelah mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini, eh, saya dapat menambah wawasan dan pengalaman saya, terutama di bidang kewirausahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Oh ya, baik di sini saya Ilham Rahman Ilyas. Apa yang saya ambil dan juga dapatkan dari mata kuliah proyek kewirausahaan selama 16 pertemuan. Yang pertama itu saya dapat em, bisa tahu bagaimana memikirkan sebuah bisnis yang valid untuk masa yang akan datang. Lalu saya dituntut untuk bekerja sama tim yang sangat baik selama berbisnis. Saya juga tahu bagaimana proses bisnis itu berjalan dari awal pembentukan bisnis hingga akhir dari bisnis tersebut ataupun bisa dilanjutkan kembali. Lalu di sini juga saya belajar bagaimana sebuah bisnis bisa meng-hire ataupun bisa menarik customer-customer di luar sana. Terima kasih. Lalu selanjutnya, perkenalkan nama saya Akil Marsawidat.
Di sini pelajaran yang saya ambil dari proyek kewirausahaan sebanyak 16 pertemuan, yaitu saya menyadari pentingnya identifikasi peluang pasar, lalu bagaimana kolaborasi tim yang efektif itu berjalan, lalu saya juga menyadari pentingnya inovasi produk yang akan kita buat, lalu saya juga belajar tentang pemasaran bagaimana yang bisa kita lakukan agar efisien. Lalu tidak lupa juga pengelolaan keuangan yang bijak juga merupakan kunci dalam kewirausahaan untuk mengatasi tantangan operasional yang ada. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari tim foto kita. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.